Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Haji, orang haji itu berkumpul di Sabang. Itu 6 bulan baru sampai haji, hadirin yang dimana. Sekarang kita pulang pergi haji dengan 1 hari 1 malam, hadirin. Ini kelebihan waktu-waktu masa yang hadirin disebabkan oleh ilmu, hadirin. Maka jangan heran umat Nabi Muhammad SAW nanti duluan masuk surga ini dengan ilmu. Dia beribadah dengan ilmu. Belum masuk surga umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu tidak diberikan masuk surga, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini rahasia ilmu, hadirin. Orang mau berbahagia dengan ilmu, orang mau sengsara dengan ilmu. 2 rakaat salat kita ini dibandingkan suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat Jibril, sebelum Allah ciptakan manusia, itu duluan diciptakan malaikat. Malaikat ini alam tersendiri, namanya alam malakut atau Baitul Ma'mur atau Baitul Ijaz. Malaikat Jibril ditanya, berapa lama kau sudah beribadah? Sudah sekian ribu tahun ya Allah. Bagaimana di hatimu, ada teringat selain aku? Tidak. Di hati malaikat Jibril beribadah tidak teringat yang lain, hanya Allah. Berapa lama? Ribuan tahun. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ketahuilah Jibril, nanti aku ciptakan manusia, umurnya pendek-pendek, masa hidupnya sementara. Salat 2 rakaat dia tidak ada kekusukan, sebentar ingat aku, sebentar ingat yang lain. Itu lebih mulia daripada ibadahmu. Jadi umat Nabi Muhammad ini 2 rakaat salatnya yang pendek-pendek, hati pun bercampur, ini lebih mulia daripada malaikat Jibril, hadirin. Kenapa? Malaikat Jibril ini dia tidak ada nafsu, dia tidak ada lapar, dia tidak ada ngantuk. Tapi dalam riwayat tersebut ulama katakan kalau malaikat Jibril beribadah ini, dia dengan sistem Allah program dia menjadi malaikat yang taat. Ada yang ruku, ada yang sujud. Tapi manusia ini diprogram oleh Allah, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad kaba man dassaha. Demi kehidupan manusia, aku program dalam hidup dia fujuraha, keburukan, wa taqwaha, kebaikan. Beruntunglah orang yang memilih kebaikan, merugilah orang yang keburukan. Ini manusia, hadirin. Jadi dia diberi namanya hidayah ilmu, hadirin. Hewan tidak diberi, kera tidak diberi, gajah tidak diberi, malaikat pun tidak diberi hidayah ilmu. Yang diberi hidayah ilmu manusia, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk mengangkat derajatnya lebih mulia daripada malaikat muqarrabin. Apabila dia tidak ada di ilmu, maka lebih hina daripada iblis, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini ilmu terbagi 2, dan sifat ilmu ini dia harus bersungguh-sungguh, manjada wajada, akan terbuka. Imam Syafi'i katakan, apabila engkau merasa sudah tahu, maka ilmu itu terhijab, tertutup. Apabila engkau merasa belum tahu, maka ilmu itu akan terbuka. Jadi kaidah ilmu, sifat ilmu itu kita merasa belum tahu. Imam Syafi'i katakan, makin ku tahu makin nampak kebodohanku. Karena ilmu Allah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sangat luas. Maka ketika Nabi diperintah untuk membaca, jadi Nabi Umi ini bukan tidak bisa membaca tulis, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ketika Nabi diperintahkan Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu. Baginda Rasulullah SAW tidak mampu membaca kebesaran Allah. Allah itu sangat besar, sangat hebat, hadirin.
tidak mampu untuk membacanya. Baru hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahasa kita ini diinstal, dipeluk oleh malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad baru sadar dalam arti kata yang disuruh baca itu maknanya hadirin untuk urusan agama, bukan untuk urusan keagungan kebesaran Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka turunlah ayat, turunlah surat. Dulu kata alim lama ba ta sa jim ha ha itu tidak ada titiknya. Maka ketika Nabi menerima satu wahyu yang lainnya, Nabi perintah para sahabat untuk menulisnya. Di sini ingin kita ambil ketika sahabat untuk menulis, berarti sahabat ada yang sudah bisa menulis. Ketika ingin dicek kembali, benar nggak tulisan sahabat nih wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW, siapa yang mengeceknya? Siapa yang mengatakan benar tulisan ini? Kalau bukan Nabi. Kalau Nabi tidak bisa baca, bagaimana Nabi bisa mengetahui benar dan salahnya? Hadirin, maka Nabi bisa membaca, bisa memahami wahyu yang ditulisnya oleh para sahabat. Dan yang kedua, Nabi kalau diperintah tidak mau membaca, berarti Nabi tidak ada ketaatan. Disuruh baca, Nabi tidak mau baca, berarti Nabi tidak ada ketaatan dalam perintah Allah. Jadi makna umi ini, Nabi tidak mampu membaca keagungan Allah, kebesaran Allah, hadirin. Tapi kapasitas yang diberi kepada dirinya, dia mampu untuk membacanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan sebelum Nabi wafat, Nabi menyuruh sahabat untuk menghimpun Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bagaimana Nabi bisa memahami kalau Nabi tidak bisa tulis baca? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pasti dan pasti Nabi bisa membaca dan bisa menulis, hadirin. Karena Al-Quran ini tidak boleh kurang satu huruf dan tidak boleh lebih satu huruf. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sangat memahami, orang yang sangat memahami Al-Quran adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kadang-kadang kita dimarginalkan, dikecilkan. Nabi kita yang cerdas petanah dikatakan tidak bisa baca tulis, Nabi kita yang sidik, Nabi kita yang amanah, yang tabligh. Ini riwayat untuk mengkerdilkan umat Nabi Muhammad yang sangat cerdas-cerdas, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kedua, kapasitas ilmu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada seseorang dia sanggup memahami satu ciptaan Allah, batang kelapa. Ini buahnya manis, isinya sedap. Dia makan, baru dia tahu hasilnya. Maknanya eksperimen. Ilmu ini perlu eksperimen kalau dalam ilmu kainat. Ada orang lain dia lihat batang kelapa ini bisa goreng ikan, goreng kerupuk, goreng ubi. Ini buah kelapa yang sudah perlu diolah untuk menjadi mihak. Orang lain yang tinggi lagi ilmunya, dia lihat batang kelapa ini bisa wujud satu rumah. Batangnya dibelah jadi papan, daunnya diubah menjadi atap. Hadirin, bisa menjadi satu rumah. Orang lain berlihat lagi satu batang kelapa ini produktif, buahnya bisa dibuat kopra, batoknya bisa dibuat macam-macam, hadirin. Satu batang kelapa ini sudah bisa sumber kehidupan manusia, hadirin. Apalagi sekarang batok kelapa ini dikirim ke Cina lagi, hadirin. Cukup harga yang mahal. Ini pandangan orang yang berilmu, terbuka rahasia Allah dalam satu ciptaannya. Ini perlu ilmu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini hidayah ilmu. Kalau kita berbicara tentang hidayah ilmu ini banyak. Thomas Alva Edison, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu di masa kecil sangat idiot, sehingga gurunya kata, ini kutulis surat kau kasih untuk umimu. Surat tersebut bunyinya, demi anakmu yang sangat idiot, kami tidak mampu untuk mendidiknya. Ini kamu jangan baca, kamu dengar ibumu baca.
Maka pulang ke rumah Thomas Alva Edison memberikan kepada ibunya, ibu tolong baca ini surat dari guru sekolah saya. Dibaca oleh ibunya, demi anakmu yang sangat junius, kami tidak mampu untuk mendidiknya. Kata-kata idiot itu diubah oleh ibunya. Maka bangkit motivasi anak tersebut, hadirin. Semangat dia belajar, maka dididik oleh ibunya. 40 tahun kemudian ibunya telah meninggal dunia, dia lihat surat tersebut, dia telah menemukan satu yang namanya listrik. Ini rahasia Allah tentang ilmu, hadirin. Ini tentang ilmu kainat, berubah-ubah artinya. Dulu kita nelpon pakai putaran, pakai ketok, sekarang sudah bisa pakai hanya bicara saja sudah nyampai. Ini perubahan ilmu. Ke depan kita tidak tahu lagi. Kita bisa berbicara sampai ke Amerika, kita bisa bicara ke seluruh dunia. Ini juga ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada namanya ilmu agama. Ilmu agama ini ilmu yang disebut ilmu sunatullah. Ada yang maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah, tentang peribadatan. Ibadah kita kepada Allah ini tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Ini namanya sunatullah, ketetapan, hadirin. Subuh 2 rakaat, tidak boleh kita tambah menjadi 3 rakaat. Ini ilmu sunatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pernah kita bahas tentang ilmu sunatullah, tapi yang ingin kita bahas potensi bagaimana ilmu memahami yang metafisika. Ini ilmu fisika dalam beribadah, ini metafisika. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berjalan di perkuburan. Nabi Muhammad menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Aku mendengar dan melihat penghuni kubur sedang disiksa. Bagaimana kita memahami Nabi mampu mendengar, Nabi mampu melihat orang yang sedang disiksa di kubur. Sedang ini kan terhijab. Alam barzah artinya itu dinding. Barzah itu dinding. Alam barzah itu terdinding dengan alam dunia. Bagaimana kita bisa, bagaimana Nabi bisa mendengar, bisa melihat orang yang sedang disiksa. Suatu ketika Sayyidina Bilal datang, "Hai Bilal, aku melihat terompah kakimu atau sepatumu di surga, sedang rindu padamu." Nabi diperlihatkan suara sandal bergerak dan dilihatnya sandal Sayyidina Bilal ini rindu kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu. Ini kan metafisika. Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi ingin merangkul. Tiba-tiba Nabi mundur. Setelah sholat Nabi ditanya, kenapa engkau seakan-akan tadi ingin merangkul sesuatu ya Rasulullah? Tadi Allah perlihatkan aku surga. Jadi ketika engkau menjauh, Allah perlihatkan aku neraka. Ini kan metafisika. Bagaimana kita harus menangkap dengan ilmu, hadirin. Karena iman ini perlu ilmu. Dan banyak contoh-contoh lain yang Nabi menceritakan tentang metafisika. Maknanya tentang kegaiban. Kita kembali sedikit kepada ilmu kainat. Saya ingin berbicara dengan seseorang di Amerika. Atau melihat, mendengar dan melihat. Namanya sekarang video call. Saya ambil aplikasi video call, saya berbicara dengan orang Amerika. Ini dinding, ada gunung, ada laut. Ini hijab namanya. Kenapa saya mampu berbicara dan melihat aktivitas orang di Amerika atau sahabat saya di Amerika? Itu HP saya itu bagus. Sinyalnya bagus. Dia mampu mengakses ke satelit. HP kawan yang ada di sana pun bagus. Dia mampu juga mengakses ke satelit. Jadi hubungan ke satelit ini bagus, satelit memancarkan hubungan ke Amerika, nampaklah gambaran-gambaran, pendengaran aktivitas di Amerika. Kalau secara logika kita mengakses
secara horizontal ini tidak mampu hadirin. Karena banyak hijab, gunung, laut untuk mengakses. Jangankan ke Amerika, ke rumah kita aja kita mau akses tidak bisa tembus, ada hijab. Begitu juga barzah, ada hijab namanya. Maka Nabi hati yang suci, perangkat hatinya sangat murni, maka akses kepada Allah itu bagus hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga Allah tembak kepada surga dan neraka itu hadirin, sehingga Nabi dapat gambaran, dapat terbuka hijab, disebut al-mukassafah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Akses kita kepada Allah, maka hati ini ada kalbun salim namanya. Ma'atallah bi kalbin salim, orang yang hatinya bersih dia bisa tersambung dengan Allah, maka Allah nampakkanlah yang terhijab, kubur, surga, neraka yang terhijab itu Allah nampakkan karena perangkat hatinya bagus hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Begitu juga handphone kita, kalau perangkatnya tidak bagus kita tidak bisa mengakses kepada satelit, dan satelit tidak memancarkan kembali hadirin. Ini makna apabila kita bagus hubungan dengan Allah, hati ini untuk menyambung kepada Allah, maka hati ini disebut ada hati maknawi, hati sanubari, ada hati nurani. Jadi Nabi ini punya hati nurani, cahaya Allah itu masuk di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad diperlihatkanlah kubur, dipendengarlah kubur, diperlihatlah surga dan neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan heran orang yang berusaha tentang ingin membersihkan hati, maka akses metafisika, akses kehidupan di luar kehidupan syahadah ini Allah perlihatkan hadirin yang, karena dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, kubur itu sudah ada, cuman belum terlihat. Seperti kita, Amerika itu ada walaupun kita belum sampai ke Amerika, Cina itu ada walaupun kita belum sampai ke Cina. Tapi sekarang kita walaupun di Indonesia, di Aceh, di musyahadah, kalau kita mau lihat Cina, mau lihat Amerika, mendengar sudah ada dengan perangkat namanya handphone. Handphone ini hasil daripada orang yang berpikir tentang ilmu. Begitu juga orang yang berpikir tentang ilmu agama, tentang ilmu akhirat, maka Allah nampakkanlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bagaimana tentang ilmu akhirat? Dia ada ruh, ada hati, ada akal, ada nafsu hadirin yang ini kita fungsikan 4 perangkat ini untuk bagaimana kita bisa mengakses kehidupan akhirat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini peluang Allah bagi Rasul, bagi para anbiya, Allah yang sama. Allah bagi sahabat Allah yang sama. Para wali-wali Allah juga sama. Jangan kita juga umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, Allahnya pun sama hadirin. Bukan berbeda Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Maka bagaimana mereka meminta, sahabat meminta kepada Allah, Allah beri. Bagaimana para kekasih Allah juga minta, Allah beri. Dan bagaimana juga kita minta, Allah akan juga beri. Ini namanya hidayah taufiki. Hidayah ilmu sudah kita pahami, untuk diberi maka perlu namanya hidayah taufiki. Hidayah yang ketiga, yang pertama naluri, insting dan indera. Yang kedua namanya hidayah ilmu terbagi 2. Yang ketiga namanya hidayah taufiki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita memahami sedikit tentang hidayah taufiki? Berhubung waktu sedikit, ini kita sebenarnya banyak lagi ya hidayah. Ada hidayah taufiki, ada hidayah iman, ada hidayah yakin, ada hidayah marifat, ada hidayah al-mukassafah. Ini banyak hidayah, sampai hidayah cinta. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi hidayah ini banyak bertingkat-tingkat. Kita bisa mengetahui hidayah di mana yang Allah berikan kepada kita. Ini untuk supaya kita memahami apa hubungan hidayah naluri, ilmu dan taufiki.
Secara naluri ada orang tinggal di samping masjid, hayyalas shalah, azan berkumandang, nalurinya menangkap, inderanya menangkap, instingnya tahu, ini panggilan Allah. Ilmu yang dia belajar pun tahu. Salat berjamaah nilainya takbiratul, tapi kenapa tidak bergerak? Bisa saja di mana? Dulu ini kami di Padang dulu gerak. Adi saking risaunya nih kawan ini, azan jam 1, jam 12 dia azan. Di samping masjid itu umumnya LCMA semua, bahasa Arab itu lancar seperti orang Arab. Jadi muazin ini jam 12 belum waktu salat dia azan. Allah nan gadang, dia bilang. Dia azan. Allah nan gadang. Maka keluarlah yang LC ini. Panggil Kapolsek ngadu, ini sudah memperolok agama, dia bilang. Ada yang emosi dipukul, yang tidak pernah pergi masjid dipukulnya, tapi dia tersenyum. Bawalah ke Kapolsek. Kenapa kamu mengubah azan? Mana ada saya ubah, katanya. Dan ini kan belum waktunya, nanti jam 1 waktu zuhur. Saya pikir bapak-bapak ini pulang dari Mesir pandai bahasa Arab. Hari-hari saya panggil Allahu Akbar nggak datang, hayal salah nggak datang. Saya artikanlah lupa dengan Allah dan gadang, datang lupa, tapi datang bukan untuk salat, pukul saya, katanya. Hadirin yang datang pukul saya, hadirin. Ini hidayah taufiki, hadirin. Kalau tidak diminta tidak diberi oleh Allah. Walaupun anak Nabi Nuh tahu bapaknya Nabi, tapi tidak diminta. Istri Nabi Nuh tahu suaminya Nabi, tapi Allah tidak beri ini hidayah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau tidak diminta. Tapi Asiyah istri Fir'aun, walaupun Fir'aun ini menantang, tapi Asiyah minta, Allah beri, hadirin. Siapa lagi itu yang dibakar sampai anak istrinya dibakar juga dalam kerajaan Fir'aun? Ini minta, walaupun mahul suasananya itu mencekam, membunuh apabila orang itu beriman, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah beri, kalau dia minta kepada Allah, Allah beri. Inilah iman, hadirin. Hidayah, nama hidayah taufiki, hadirin. Dia harus diminta. Boleh kita eksperimen, kita coba, kita capek lelah, dagang ke kantor, jam 12 malam baru mau tidur, susah tidur. Jam 1 tidur, ya Allah bangunkan saya jam 3, ya Allah gunakan saya untuk tahajud, dibangunkan oleh Allah walaupun keadaan lelah. Tapi kalau kita tidur jam habis isya, kita tidur, Allah nak mau nanti bangun subuh, tak dibangunkan oleh Allah. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini perkara metafisika, perkara kehidupan kegaiban, ini harus diminta. Ini namanya hidayah taufiki. Nanti ada waktu, ada masa lain kita sambung apa tuh hidayah di atas hidayah taufiki. Ada hidayah iman, sifat imani, al-imanu yazid wa yankus. Ada hidayah yakin, ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin, baru masuk kepada hidayah berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kepada Allah kita mohon ampun, sesama saling kita maafkan. Kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.